Selamat malam dan selamat datang kembali di Pasti Bisa Coffee Pancoran untuk acara Komunitas Pandit Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Buat Anda yang sedang menyaksikan di rumah, kalau Anda sedang menyaksikan video ini berarti Anda baru menuju atau baru pulang dari acara 1 juta subscriber Jebret Media di FX Sudirman. Yoi, tepuk tangan dong. Bener kan? Yoi, hari ini kita membahas seperti biasa, ada materi yang diberikan oleh Bapak Ketua kita, Arteta selalu punya pola pikir aneh di bursa transfer. Tapi udah pasti lebih baik dari Amorim. Ini tadi postingan ini kalau lo ada yang lihat IG, udah di komen orang loh, ini dibilang, ya Amorim mah baru. Arteta kan udah lama, sumpah lu cek dah kalau gitu. Nah tapi buat teman-teman nih pokoknya di rumah gue ingetin lagi, kalau ada yang gak setuju sama materi dan juga apa yang disampaikan sama teman-teman yang hadir di sini, boleh langsung setiap hari Kamis datang ke Pancoran di Pasti Bisa Coffee, bisa cek di Google Maps-nya. Oke. Ya, kita seperti biasa sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan mengundang Bapak Ketua kita, siapa lagi kalau bukan Rizal Palevi untuk naik atas panggung. Siap, thank you semuanya, thank you buat tim produksi. Bang Ger izin bikin acara KPI lagi hari ini, Road to 1 juta subscriber perayaan ya, Celebration Night yang alhamdulillah dari kalian peserta KPI juga udah pada daftar, kurang lebih ada update terakhir 22 nama ya. Walaupun di grup kelihatannya 20 orang, tapi sebenarnya 2 lagi, bapak ibunya Gerardo, itu dia udah ikutan dia, bapak ibunya Gerardo, jadi alhamdulillah dapat peserta tambahan juga. Jadi sampai ketemu di hari Minggu nanti. Lokasinya gue ingetin lagi di FX Sudirman ya, CGV FX Sudirman. Nanti kita ketemu di hari Minggu. Kita juga bakal disuguhin sama tontonan perjalanan dari JM selama 6 tahun kurang lebih. Dan tentunya ada pandit-pandit dari masa lalu juga pastinya. Dan gue pasti juga excited buat ketemu mereka. Jadi makasih buat kalian yang udah nyempetin hari ini buat datang ke KPI dalam rangka menyambut long weekend berarti ya. Habis ini kalian pada liburan, long weekendnya bakal ditutup sama perayaan 1 juta subscriber JM berarti di hari Minggu malam. Jadi startnya bersama KPI dulu hari ini. So thank you. Dan buat pembahasan hari ini seputar bursa transfer. Dan kalau dari tema kita Arteta kan emang belum terlalu masif pergerakan ininya ya untuk datengin menyelesaikan masalah-masalah mereka di soal pemain. Dan Amorim justru udah ada pemain baru ya, Kunya udah dapet, prosesnya juga soon, Mbeumo mau dikejar dan ada beberapa aspek-aspek pemain lain. Tapi kalau kalian punya tim selain 2 tim yang kita bahas di sini, kalian juga boleh bahas. Kayak contoh Abel kan timnya Inter, aktivitasnya mau gimana? Itu boleh kalian kasih point of view kalian. Atau Gerardo, Roma kan bisa juga. Dari yang lain juga bisa. Ini kan juga kalian punya pandangan masing-masing. Kalau dari gue sih, ya Arteta sama sekali belum selesai sama bursa transfernya. Apalagi di pagi tadi ada berita Christian Norgard ya. Norgard dari Brentford, tapi ya ini bukan pemain yang menurut gue bisa ngangkat level Arsenal dari contender juara untuk menjadi juara. Jadi mereka belum selesai sama sekali. Sedangkan untuk MU, gue kayaknya gak kepikiran MU bisa lebih buruk dibanding musim lalu gitu. Harusnya itu udah yang terburuk lah musim lalu. Untuk musim yang akan datang harusnya gak lebih buruk dari itu. Tapi itu semua tergantung dari pemain-pemainnya. Karena kalau gak ada perubahan yang begitu masif, ya apa yang lu expect gitu. Musim lalu peringkat 15, apakah dengan pemain yang sama lu bisa naik peringkat, itu gue gak yakin. Tapi kalau untuk tim tersukses di bursa transfer kali ini menurut gue ya Liverpool lah. Liverpool, gue berangkat ke sini aja tadi ada update berita baru, Kerkes sudah datang ya. Dan 180 juta total pengeluaran Liverpool untuk bursa transfer kali ini. Ada Wirtz, Frimpong dan Kerkes. Itu steal deal menurut gue 180 juta buat 3 pemain. Kalau lu yang bilang ini gue kayak nggak kenal sama Liverpool yang sekarang, menurut gue lu ingatan lu jangka pendek menurut gue. 2023 juga pengeluarannya 100 juta lebih, lu nggak ngomong apa-apa kan dulu. Szoboszlai, Endo, Gravenberch, McAllister itu 120 juta lebih buat 4 pemain. Lu nggak ada yang ngomong, gue nggak kayak kenal sama Liverpool yang ini. Dari dulu sebenarnya FSG mah keluar duit bro. Dari dulu tuh keluar duit. Dan kalau lu ada yang bilang, mungkin Jebret Tim ada yang ngomong, tapi musim pertamanya slot FSG pelit bang. Gue udah ngomong di DP Muda, itu bukan pelit. Justru FSG itu bursa transfer 2024 tuh tim tersukses menurut gue. Bukan datengin pemain tapi datengin staff pelatih. Itu menurut gue harganya mahal banget bro. Dan lu kira bayar si staffnya Klopp yang cabut juga gak murah. Itu kan juga perlu pengeluaran juga. Jadi nyelesain kontraknya Klopp, datengin pelatih baru, staff pelatih baru, datengin sport director baru. Itu contoh bursa transfer yang lebih sukses ketimbang tim-tim manapun yang beli pemain
dan ujung-ujungnya pada flop. Jadi itu tentunya pergerakan transfer tim-tim juga beragam dan Liverpool menurut gue lagi-lagi menunjukkan mereka tim sejauh ini tersukses di bursa transfer. Itu menurut gue, nggak tahu menurut kalian. Jadi kalau dari gue sih statement gue begitu aja. Mungkin dari kalian ada bantahan atau mau menambahkan boleh banget juga. Kalau gue sih jujur menunggu pendapat Barcelona gue. Gue nunggu Barcelona bakal bahas kayak apa. Jadi gue tunggu. Gue cukup sekian aja. Gue balikin lagi ke Gerardo. Thank you. Yoi, thank you Bang Rizal. Oh iya, udah diingetin sama Bang Rizal ya. Sebelum kita lanjut nih, ada yang maju satu-satu. Dari gua Roma, asik Roma. Roma ini kalau buat gua reseller pemain. Lu perhatiin deh Roma. Dia itu datengin pemain di waktu yang nggak tentu pasti. Kayak tiba-tiba awal musim ada, musim berjalan 3 match ada, 10 match tiba-tiba ada. Nanti tiba-tiba match ke-20 dijual lagi, match ke-35 dijual lagi, tiba-tiba gitu. Salah satunya siapa? Dean Huijsen. Dean Huijsen tuh juga dari Roma beberapa musim lalu ditemuin sama si kalau gua nggak salah Mourinho kalau nggak salah. Terus abis itu juga si Zalewski, pemain muda terbaik Serie A. Roma dapat tiba-tiba dilepas gitu aja. Ada Eduardo Bove segala macem. Eduardo Bove terus siapa lagi tuh dia waktu itu punya Avenajian, punya lagi Volpato, semuanya udah dilepas. Itu gue nggak ngerti kenapa, tapi menurut pandangan gue kayaknya Roma lagi ada bisnis sendiri tuh dia tuh untuk memperbaiki entah keuangannya atau gimana kan. Tapi teman-teman, satu transfer yang menurut gue menarik perhatian adalah Tottenham Hotspur baru saja mendatangkan pemain Jepang dari Kawasaki Frontale bro. Gila bayangin ya. Berbanding terbalik sama kita kemarin, Jepang pemainnya sudah semakin ke Eropa, sementara pemain kita pulang kampung. Bingung nyari klub gitu ya. Padahal tadinya duluan kita yang ada di Eropa gitu ya teman-teman. Tapi lu sadar gak sih kita tuh dapat informasi tentang transfer pemain itu udah berubah gitu loh. Dulu kan kita kan selalu nunggu koran, sekarang kita bisa ngecek kemanapun gitu kan. Tapi dulu ada satu sumber yang kita tidak kita percaya. Itu di mana? Di bungkus Winning Eleven teman-teman. Itu dia semua sumber akurat transfer. Belum diumumin tiba-tiba lu beli udah ada Winning Eleven 2049 tuh udah ada tuh transfer tahun itu. Enggak itu aja dari gua. Kita langsung menuju ke peserta pertama yang timnya tadi pagi gua nonton habis menang 2-0 dari seorang, gue lupa lagi siapa nama strikernya, Esposito dan berakhir ricuh teman-teman. Ya oke langsung aja kita panggil ke atas panggung, ini dia fans Inter, Abel. Cek. Ya, selamat malam KPI. Malam. Ya, oke, kita akan bahas sedikit ya. Arteta selalu punya pola pikir aneh di bursa transfer, tapi udah pasti lebih baik dari Amorim. Gimana ya? Ngomongin soal bursa transfer ya, gue sendiri termasuk orang yang bisa dibilang udah lumayan, ya meskipun nggak ngikutin secara mendalam, tapi Arteta di Arsenal ini emang kayaknya apa ya, gue juga masih belum bisa melihat apa ya, ada kayak semacam end game-nya gitu dari seorang Arteta. Terbaru, ini kalau gue nggak salah Arteta sudah deal dengan Zubimendi dan yang terbaru lagi datengin buat ngelapisin David Raya, Kepa, Arrizabalaga. As for Amorimnya MU datengin Mateus Cunha dan rumornya akan segera mendatangkan Bryan Mbeumo yang terdekat. Kalau melihat dari dua transfer ini aja, kalau gue pandangan pribadi sebenarnya mungkin kalau secara transfer, Arsenal kayaknya yang lebih apa ya, maksudnya yang lebih on point gitu. Mungkin datengin Kepa sama datengin Zubimendi, udah kelihatan nih mau menambal sisi mananya gitu kan. Sedangkan kalau untuk MU selepas dari musim mereka yang paling buruk itu, mereka kan pasti ya sedikit banyak pengen tambah sulam sana sini, mau perbaiki sana sini gitu kan. Jadi ya mungkin kalau secara megah-megahan mungkin Arsenal yang lebih kelihatannya lebih oke gitu. Nah cuma yang gue pertanyakan adalah kenapa, tadi gue sempat baca satu postingan gitu di media sosial bilang kenapa Arsenal ini kok spesialisasi datengin pemain yang udah lewat masa prime-nya gitu. Gak cuma Kepa, dulu ya sebelumnya Sterling, itu kan udah lewat masa prime-nya. Jadi gue agak sedikit bingung apa yang ada di pikiran Arteta ketika dia mendatangkan pemain-pemain ini gitu. Yang udah melewat masa prime-nya, apakah dia mau mencoba semacam menghidupkan kembali spark-nya mereka atau gimana? Kepa
Sebenarnya bukan tambahan yang buruk, tapi David Raya karirnya masih panjang. Apakah dia bisa di pelapis yang tepat? Untuk MU, Mateus Cunha editionnya bagus, setidaknya untuk sampai saat ini, dan belum ditambah pemain-pemain yang lainnya juga. Nah, speaking of transfernya Arteta, gue jadi keinget ketika zaman di mana Inter datengin Coutinho sama Mateo Kovacic. Itu waktu itu ingat banget Mateo Kovacic datengin ke Inter tuh masih usia 18 tahun kalau nggak salah. Digadang-gadang wonderkid lah, digadang-gadang ini nih masa depannya Inter nih, calon kaptennya gini nih. Ujung-ujungnya hijrah tuh ke Real Madrid, hijrah ke Chelsea, City, dapat piala lagi. Hai, ya Inter gitu-gitu aja. Makanya sampai sekarang kalau ngomongin transfer, Inter itu istilahnya kayak sering banget datengin banyak pemain-pemain muda, bintang-bintang muda untuk kemudian dijual mahal. Itu kalau Inter ya. Sekarang Inter yang kemarin baru datengin Petar Sucic sama Luis Henrique. Khusus untuk Piala Dunia Antar Klub dan ya untuk lanjutan musim depan. Dan usianya masih relatif muda. Yang satu 22 tahun, yang satu 24. Seumuran Jude Bellingham tuh. Sucic tadi pagi baru gue saksikan, emang dia bagus. Dia kayaknya calon-calon penerus Barella menurut gua, tapi itu masih jauh banget. Mesti disekolahin dulu lah istilahnya gitu. Belum lagi tadi pagi juga ada sosok striker muda Francesco Pio Esposito namanya, yang barusan nyetak gol. Dia oke, masih 19 tahun pula, tapi pemasarannya itu tadi, Inter ini nggak terlalu percaya sama pemain muda. Padahal di Primavera tuh ada banyak sebenarnya yang bisa jadi calon-calon pemain utama juga. Selain tadi Pio Esposito, ada Giacomo De Pieri, Receconi, tapi ya gitu. Sebenarnya ini bukan cuma masalah di Inter, tapi juga hampir semua tim Italia sih. Mereka kurang percaya dengan pemain-pemain Primavera. Nggak dikasih menit bermain, ending-endingnya apa? Dijual. Sebelum Kovacic, setelah Kovacic sempat ada Cesar Casadei yang dijual ke Chelsea. Nah itu juga sayang banget tuh. Jadi menurut gua apa yang dialami Inter ini kurang lebihnya sama kayak Arsenal. Cuma bedanya kalau Inter ngejual pemain muda, Arsenal ngedatangin pemain yang udah lewat masa prime-nya gitu. Jadi gue cuma mempertanyakan aja apakah Arteta benar-benar ingin memperkuat klub ini atau enggak gitu. Maksud gue ya lu apalagi terakhir kalau nggak salah ada info Benjamin Sesko udah follow IG-nya Arsenal. Ya semua juga pengen follow IG-nya Arsenal. Saya follow IG-nya Arsenal emang langsung kemudian dirumorin transfer ke Arsenal kan enggak ya kan. Jadi sama rumornya juga mau datengin Gyökeres. Tapi katanya Gyökeres gajinya kemahalan, Sesko harganya kemahalan. Jadi ayo tentukan pilihanmu Arsenal, nggak mau kan jagain piala orang lagi. Aduh. Ya paling untuk urusan transfer itu aja sih. Semoga untuk Inter gue rasa juga sama, belum selesai. Arsenal juga pasti belum selesai, MU apalagi. Jadi semoga khususnya buat Inter, please lah, kalau emang mau beli pemain muda, at least sekali ini belilah yang punya high profile, gitu, profilnya tinggi. Jangan yang modelan-modelan kayak Poma Palacios gitu-gitu, nggak terkenal gitu. Itu mah cari-cari di SMA terdekat sini juga banyak gitu kan. Itu doang sih. Ya udah, itu aja dari gua. Thank you. Thank you Abel. Tapi tadi pagi ada fakta menarik sih dari pertandingan Inter ya. Si P. Esposito keluar digantikan saudaranya S. Esposito. Jadi ada Tachibana bersaudara tuh. Bedanya P sama S ya itu depannya tuh. Terus gue baru ingat ya bener juga Bel ya, ternyata tim Serie A gitu ya suka-suka ngejual-jualin pemain. Makanya MU ada pemain yang mau dijual, kabarin Roma ya ntar kita jualin. Oke, itu dia tadi udah gue colok-colok tentang MU. Kayaknya seru nih kalau kita dengerin langsung dari fansnya yang sepertinya ngincar pemain lagi kesulitan nih. Tapi mungkin kalau mau ya Liga 1 banyak lah pemain-pemain nganggur ya. Oke, boleh tepuk tangan buat Eki. Ya, selamat malam semuanya. Ngomongin bursa transfer nih ya. Ya emang Manchester United nih emang butuh
penguatan di beberapa lini, terutama di lini depan. Dan sampai tanggal 26 Juni 2025 ini United baru bisa datangin Matheus Cunha. Gua nggak tahu, emang rumornya banyak sih dikaitin sama siapa? Katanya Garnacho mau ditukar sama Nkunku, terus dikaitin sama Hugo Ekitike juga, sempat dikaitin sama Victor Gyökeres juga. Nggak tahu, mungkin media cari duit kali biar ngait-ngaitin nama MU, gue nggak ngerti pokoknya. Tapi yang pasti Matheus Cunha sudah deal, dan tadi pagi gue baca progres transfernya Mbeumo itu tinggal menunggu lampu hijaunya dari Brentford untuk Mbeumo melakukan tes medis bersama United. Itu setidaknya yang dilaporkan sama salah satu jurnalis Inggris ya. Dan untuk harga transfernya by the way di angka 60 juta pounds katanya sih. Dan berarti totalnya hasilnya MU udah ngeluarin 120 juta pounds kalau yang ini deal. Dan Mbeumo itu posisinya sebagai seorang winger, tapi dia top skor di Brentford di musim lalu. Dan kalau misalkan Mbeumo ini sudah rampung, harusnya sih MU bisa datangin, ya gue sih pengennya MU bisa datangin satu gelandang untuk gantiin Eriksen ya. Karena Eriksen pensiun dan Casemiro juga sudah mulai menua, jadi at least MU harus bisa datangin satu gelandang bertahan lagi. Dan United juga lagi-lagi dikaitin sama gelandang bertahannya Palmeiras, itu kalau nggak salah namanya Richard Rios ya. Itu juga dikaitin. Usia 25 tahun, gue nggak tahu itu rumor dari mana, tapi yang pasti itu selalu lewat tuh di timeline gue, rumor-rumor United. Kemudian satu lagi MU juga butuh kiper sih. Terlepas Onana suka blunder atau enggak, tapi yang pasti MU setidaknya butuh pesaing yang benar-benar apa ya, benar-benar bikin dua kiper United yang sekarang tuh mau kerja gitu, mau berusaha setidaknya untuk tampil terbaik. Dan satu rumor lagi yang dikaitin sama MU adalah Emi Martinez. Gue nggak tahu ini bakal kejadian apa enggak, tapi gue rasa berat sih untuk datengin Emi Martinez. Walaupun ada yang bilang kalau Emi Martinez ini emang pengen hengkang dari Villa Park dan salah satu tujuan utamanya pengen ke United. Tapi gue nggak ngerti apa di pikirannya dia pengen bermain untuk United gitu, yang nggak bermain di liga manapun padahal. Terus ya itu sih gue ngeliat pergerakan United memang di setiap bursa transfer ya. Terakhir gue liat United aktif di bursa transfer tuh di eranya Louis van Gaal, waktu mereka jor-joran datangin pemain Di Maria lah, Cavani, Falcao, Ander Herrera, Marcos Rojo, itu mereka benar-benar belanja jor-joran ketika itu. Tapi setelah itu sampai di bursa transfer sekarang tuh terkesan melempem. Gue nggak tahu apa memang budgetnya kurang atau emang United menunggu pengen jual pemain. Karena jual pemain juga ternyata United susah gitu. Garnacho belum laku, Rashford apalagi, yang mungkin emang orang bakal mikir dua kali gitu untuk datangin dua pemain itu. Tapi sebenarnya yang paling berat buat gue adalah untuk melepas Alejandro Garnacho ya. Walaupun Garnacho ini di musim kemarin itu mungkin membuang banyak-banyak peluang gitu. Tapi kalau semisal Ruben Amorim bisa meredakan egonya, karena kan ini masih muda ya, masih 20 tahun, 19 tahun untuk Garnacho. Jadi kalau misalkan bisa direda egonya kayak CR7 di eranya Sir Alex dulu, yang juga waktu itu egonya lagi tinggi-tingginya, dan Sir Alex bisa meredam egonya itu. Dan kalau Amorim bisa melakukan itu ke Garnacho, harusnya Garnacho bisa menjadi aset penting sih buat United di musim-musim mendatang gitu. Jadi gua harapnya ya untuk bursa transfer ini gua harapnya sih MU bisa datangin dua pemain lagi sih, setidaknya di posisi tadi yang gue sebut, di gelandang bertahan dan juga posisi penjaga gawang. Kalau striker sudah rampung si Mbeumo ini. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan. Terima kasih, gue Eki Muhammad. Thank you Eki. Ya, walaupun kadang gue suka ngerasa, tau gak sih teman-teman, MU tuh ya menurut gue suka kalau lagi ada bursa transfer, dia tuh suka ini tahu, so asik gitu. So asik nih. Kan ada satu pemainnya dikerubutin ya sama semua tim. Wih, ini mau ke Chelsea, mau ke Barca, mau ke apa. MU tuh kayak ini lagi ada gerobak sayur jualan pemain, MU kayak apaan tuh bang? Kayak gitu. Ntar ujung-ujung kan pada nawar ya. MU nawar harganya jelek kan. Akhirnya nggak jadi ke MU tuh. Ntar ada lagi nih, Nico William mau ke Barca. Lagi tuh nimpuk lagi MU. Apaan tuh bang? Gitu terus tuh dia. Dapat pemain kagak, jadinya dia ikut-ikutan doang tuh. Kadang gue ngerasa MU begitu. Atau mungkin MU harus jual ini kali ya. Kata gue tuh jual stadion tau. Biar dapat dana.
Ya oke, kita lanjut ke yang selanjutnya tadi di absen gua. Ini adalah salah satu pengkritisi Liga 1. Asik. Pengkritisi Liga 1. Oke, dia adalah Ranger Biru Mighty Morphin, teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk Billy. Malam semua KPI. Pertama-tama gue mau nanya, ini yang bikin temanya siapa ya? Enggak, gini. Di akhir-akhir musim lalu, kita udah pernah ngomongin ini sebenarnya. Ya kan? Dan sampai sekarang, gak ada yang berubah. Apa? Sama loh. Tapi sebelum masuk ke sini, gue menarik tadi kata Rizal ya, Liverpool. 3 pemain 180. Dan ditambah dia masih tanda kutip ya, masih ada Nunes di situ. Kemungkinan besar juga Luis Diaz yang rumornya juga kenceng. Jadi apalagi di belakang Kwanzaa juga udah deal ke Leverkusen ya. Jadi pasti nyari bek tengah. Rumornya sih Guehi ya katanya. Selain Liverpool tuh juga ada nyebrang dikit ke Tottenham Hotspur. Di bawah Thomas Frank menarik sih karena gue pernah baca, nggak tahu ini statement yang keluar dari Thomas Frank sendiri atau bukan, yaitu bahwa Son Heung-min nggak akan jadi pemain utama di Spurs musim depan. Memang umurnya masih 32, tapi kalau misalnya kita lihat performnya musim ini, hampir 50% golnya Spurs itu dari Son Heung-min semua. Dan kaitan juga sama Son Heung-min itu tarik dikit ke Munchen di mana semua pemain depannya hampir nggak ada. Hampir hilang, tinggal Kane sama Olise, dan rumor-rumornya katanya Son Heung-min bisa ke Munchen, Mitoma bisa ke Munchen. Terus juga, nah sini masuk ke Arteta, Arsenal. Baru datengin, siapa lupa lagi? Zubi Mendy, betul. Zubi Mendy sama barusan ada berita Christian Norgard. Dan yang mungkin paling valid bisa datang paling cepat itu adalah Jarell Halto dari Ajax. Tapi tetap nggak ada striker. Gue bener-bener kalau tidak ada striker pun Arsenal ya. Tapi ini bener juga apa kata Bang Rizal sih. Musim depan adalah musim pertaruhannya Arteta ya. Kalau dia nggak menang Champions atau IPL sih menurut gue baik aja gitu. Ini makanya gue agak menyayangkan gak ada fans Arsenal di sini. Gak tahu dia pro Arteta atau kontra Arteta gitu jadinya. Karena udah 5 tahun kan belum ada gelar sama sekali gitu. Jadi dengan pengeluaran dan taktik yang dia bikin selama ini, jadi ya kalau misalnya ya itu tadi lah, kalau nggak juara menurut gue udahlah. Tapi kalau nggak setuju, boleh datang ke sini ya tiap Kamis. Bener dong, sampaiin aja di sini. Karena nggak ada nih mana, kan nggak tahu dari fans Arsenalnya gimana. Terus juga sekarang nyebrang sebelum ke Manchester Merah ke Manchester Biru dulu. Nih 100 berapa dakwaan? 118 dakwaan, musim ini habis berapa ratus juta? 200 juta. Masih nggak ada apa-apanya kan? Hah, kok bisa sih? Heran banget sumpah. Heran. Tapi walaupun begitu nih musim yang menarik buat Pep karena Pep belum pernah rebuild pemain selama dia jadi pelatih. Jadi menarik untuk kita tunggu ya, apalagi rekrutan barunya ini cukup menarik gitu. Dia belum katanya mau beli kiper baru juga, Donnarumma mungkin kan. Dan bek kanan kan belum punya kan. Belum punya, baru di Luis doang di situ. Bek tengah dong. Terus, nah ini dia, Manchester United. Berita terbaru, Casemiro katanya bakal keluar. Tahu siapa yang gantiin? Wilfred Didi. Lima tahun lalu mungkin kita bilang begini itu masuk akal. Tapi sekarang umur udah mau 29,
Memang sih liris clause-nya cuma 7 juta 8 juta. Tapi come on. Berita lainnya juga adalah katanya Douglas Luiz. Douglas Luiz. Musim lalu dia dibeli Juve dari Villa itu 50-an juta. Sekarang Juve ngasih harga cuma 20. Tapi ada faktanya juga bahwa dari bulan Januari sampai akhir musim ini dia udah 5 kali cedera. Tapi nggak apa-apa itu ya agak-agak sih. Tapi kalau misalnya kita ngelihat performa Douglas Luiz di IPL di Villa itu menurut gue lumayan ya. Menurut gue lumayan dan kalau bisa dapat di angka 20 mungkin ya udahlah gitu. Terus juga ini juga yang menghambat Douglas Luiz itu juga sebenarnya adalah berita Jadon Sancho. Mourinho mau dia di Fenerbahce, tapi Juventus juga mau, makanya di hold dulu pembicaraan dengan Douglas Luiz, katanya mau di swap juga karena masih Sancho. Terus ya inilah sebenarnya balik lagi kalau United ya, kalau nggak ada pemain keluar juga nggak bisa beli siapa-siapa. Dan setuju banget sama Eki tadi bilang bahwa Garnacho ini memang dilema karena umurnya masih 20. Masih 20 men. Lu ya memang kalau misalnya dia keluar terus jadi pemain bagus, nyesel nggak? Hah? Nggak. Ini satu nggak. Nih nyesel nggak? Dikit. Nah kan. Tapi kalau misalnya kita keep Garnacho juga, apakah di Desember harganya masih 40? Kalau udah nggak ada harganya gimana? Hah? Iya dong, kalau misalnya Kunya di situ, mau datangin Bumo, Garnacho-nya di mana? Masih ada punya Amat? Hah? Ke Napoli? Napoli menindakin Son Heung-min tuh tadi. Terakhir dari gue ada berita update juga, termasuk yang salah satu paling update itu katanya di Liga Perancis ya, Olympique Lyon itu degradasi ke Ligue 2. Sesuai apa kata MC tadi ini Mas Gardo ya, pemerhati Liga 1. Ya. Sedikit saran buat Lyon nih ya, mungkin bisa ganti logo atau ganti nama ke depannya gitu. Misalnya PS Lyon atau Lyon United gitu ya, misalnya. Dah gitu aja terakhir dulu, makasih. Thank you, Billy. Iya lagi gak ada fans Arsenal. Waktu itu gue mengingat ketika Arsenal stuck di kala Arsene Wenger. Habis itu mereka mikir, wah udah saatnya ganti pelatih nih teman-teman. Kita sudah tidak juara-juara karena di peringkat 2. Ketemulah Arteta, lalu pertanyaan gue adalah apa bedanya? Bedanya Arteta Wenger pernah juara liga gitu loh. Arteta, aduh ya bingung juga sih, tapi gue kalau jadi Arsenal ya, kalau jadi fans Arsenal, kayak dulu pas Wenger kan juga gitu ya, dibuang sayang gitu, di keep juga ngapain gitu kan, jadi kayak bungkus mainan gitu ya, dibuang mahal belinya gitu, ditahan juga ngapain ya kan, enggak bungkus kacang mah gue buang aja ngapain di keep. Iya dong. Ya udah. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada Billy, sekarang kita menuju ke teman di sebelahnya. Si ahli bahasa asing ya. Itu mulu ya, bosen ya. Boleh tepuk tangan buat Sultan Raffi. Selamat malam KPI. Sesuai tema hari ini ya, bahas Arteta. Arteta udah sekitar 3 musim berturut ya, dia rank 2 terus. Dan yang terbaru Arteta itu ngincer Zubimendi, Christian Nogat ya. Terus sama rumor-rumornya ini Sesko sama atau si Gyökeres. Oke lah, Arsenal ngincer 2 pemain yaitu defensive midfielder. Emang karena kan yang keluar juga kan ada Thomas Partey yang kemungkinan kontrak ini nggak diperpanjang bulan ini habis. Terus Jorginho yang juga udah out.
make sense lah kalau gue sebagai POV-nya Arteta, oke lah keluar DM 2, ya udah masuk lagi DM 2. Cuma yang mau gue highlight ini dari pembeliannya ya. Gue bisa ngenilai kenapa Arteta coba milih 2 pemain ini. Pertama ada Zubimendi, yang membuat gue pertama kepikiran, oh ini mungkin Spanyol connection lah. Atau mungkin ada referensi dari si Merino. Ini orang bagus sih jadi DM, bisa lah masuk ke Arsenal. Terus kedua ada Christian Norgard, pemain Brentford. Norgard ini di Brentford pemain inti, bahkan di Denmark pun sama pemain inti juga, posisinya DM. Yang gue lihat dari kacamata Arteta kenapa dia milih pemain ini, pertama ya, karena ini tuh Premier League proven. Jadi adaptasinya pun kalau gue lihat di antara 2 pemain ini, pasti Norgard yang mungkin lebih cepat lah waktu adaptasinya. Walaupun secara kualitas, gue nggak setuju sama Bang Rizal, gak ngeliat pemain ini bisa ngangkat Arsenal lah buat jadi juara di IPL. Karena ya emang walaupun emang Brentford dan pemain inti, tapi come on lah. Pemain kayak gini emang layak di Arsenal, cuma ya hanya sebatas jadi bench aja kalau menurut gue ya. Gak tau nih kalau fans Arsenal gimana nilainya. Terus soal Sesko ya. Sesko atau Gyökeres menurut gue di antara 2 ini pasti bakal join ke Arsenal. Entah Sesko atau Gyökeres, karena pertama Arsenal emang menurut gua butuh banget striker. Musim-musim sebelumnya nggak pernah rekrut striker, tapi musim ini Arsenal harus rekrut striker. Contoh sih, gua sebagai fan City ngelihat, oke lah Pep Guardiola bisa main false nine tanpa striker. Dulu ada Sterling di situ atau Gapsus atau Mahrez atau you name it lah. Begitu Haaland masuk apa impact ya? Langsung treble, dapat UCL juga pertama kalinya. Ini harusnya Arteta sebagai mantan asistennya Pep bisa, anjir iya loh. Ini guru gua aja emang butuh striker, masa gua enggak sih? Masih aja gitu sama egonya gua nggak butuh ya, emang pada akhirnya emang butuh lah striker ini buat Arsenal. Sedikit ngebahas transfer, ini ngebahas tim gue ya. Boleh ya Bang Rizal ya? Boleh lah. Ngebahas soal Man City. Sabar satu-satu. Kan ini Eropa dulu. Soal City, gue sempat notice waktu itu gue dikasih kesempatan ke DP Muda, gue ngebahas City ini butuh regenerasi di lini tengah, dan ini terjadi di musim ini, bahkan di bursa transfer musim dingin udah kejadian lah, dia ngerekrut Nico Gonzalez walaupun emang sebatas buat backupnya Rodri, tapi musim ini gue rasa Pep emang benar-benar ngeliat, anjir gue butuh loh ini gelandang muda, istilahnya pemain yang udah siap tempur lah. Dan yang gue lihat ini tuh pemain yang siap tempur ini Tijjani Reinders sih. Ini merupakan pembelian yang tepat sesuai kebutuhan, dan juga dia CV-nya bagus. Musim lalu aja dia pemain gelandang terbaik ya di Serie A. Walaupun pemain terbaik Serie A-nya justru McTominay ya. Ini gue agak bingung sih skema pemilihannya kayak gimana. Terus kedua, dari dulu permasalahan City itu nggak punya back kiri murni. Ya, ada cobalah Guardiol dulu, bahkan Cancelo, Ake. Tapi Ake menurut gue sih notabene dia ini center back tapi emang punya kekuatan di kaki kiri. Ini dia datengin Ryan Aït-Nouri, walaupun dari istilahnya tim papan bawah, tapi ini bisa jadi solusi tepat buat si Pep karena emang dia ini pemain back kiri asli, back kiri murni. Bahkan gue rasa dia si Pep lagi-lagi menurut gue Pep ini dapat referensi dari Riyad Mahrez. Karena kan dia senegara kan, si Aït-Nouri sama Mahrez di Algeria. Terus ada juga datangnya pemain muda kayak Victoris, Husenov. Ini gue rasa bakal jadi new era buat Man City. Gimana Pep ngeracik tim ini, gue rasa musim ini masih banyak up and down lah. Bagi pemain mudanya, gue bisa bilang banyak banget, belum dari akademi. Ada McAtee, ada juga Oscar Bob, iya Cheveri, apalagi yang kemarin habis cetak gol perdana. Gue berharap sih pemain-pemain muda dari City ini, terutama dari akademi, bisa Pep manfaati lah. Jangan sampai ya, ada tuh, ada Cole Palmer jilid 2, Brahim Diaz jilid 2, atau Frimpong jilid 2. Gue berharap pemain-pemain ini bisa, lihatlah nih abang-abangan lu nih, Foden nih, dia bisa loh stay terus di City walaupun up and down ya kan.
Satu lagi tadi udah di-mention juga karena pengen ada soal bahasan Persib. Ngomongin transfer Persib, emang musim ini Persib adalah salah satunya tim Liga 1 yang melepas semua pemain asingnya. Ini akan menjadi turbulensi yang bakal sangat berasa lah buat Persib musim depan. Apalagi yang keluar ini pemain kuncinya semua. Tapi gua ngelihat kenapa pemain ini dilepas, ada alasannya sih. Terutama DDS, Ciro, Tiron Delpino emang udah 30 lebih, 34, 35 udah bawa juara. Ya udah emang waktunya kasih perpisahan yang manis lah. Walaupun kita nggak tahu nih mereka abis nih berkarir di mana. Itu kan baru gosip ke Malut kan, belum resmi. Dan yang bikin Persib beda musim ini dari bursa transfer yaitu gimana cara announce-nya. Ini benar-benar fresh banget buat terutama buat kita sih di masyarakat Indonesia karena biasanya kan lewat Instagram, Twitter atau apapun itulah here we go segala macam. Ini coba suasana yang baru mulai dari Videotron, terus ada juga dari koran, terus ada juga dari poster-poster yang dibagi flyer, ada juga nanti rumornya sih atau infonya nanti bakal lewat radio sih. Ada pemain baru lagi yang mau di-announce lewat radio. Ini membuat Persib sebagai klub, sebagai brand ini benar-benar ngerangkul banget nih. Terutama masyarakat Jawa Barat. Gimana cara mereka ngerangkul media-media supaya hidup lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi. Dan orang-orang pun aware lah. Oh ternyata kayak koran masih ada loh kita buat baca segala macam. Itu aja sih. Kalau soal buat Arteta, ya good luck deh buat musim depan. Terima kasih. Thank you Raffi Sultan. Iya keren. Gue akuin Persib gue sebagai anak Jakarta mengakui apa yang dilakukan Persib adalah sesuatu yang baru. Dimulai dari announce di layar tancap gitu kan, terus lanjut ke mobil box tuh. Itu mobil boxnya gue kira ini yang orang tidur dong. Itu orang tidur. Iya kan ada ya kan yang orang kasur. Terus kemarin lanjut ke koran kan yang terakhir. Radio, bioskop, satelit. Keren. Ya gitu doang sih, sorry. Oke kita lanjut. Yang penampil yang selanjutnya kalau ada orang bilang katanya karir kita kan tergantung sama apa yang kita lakukan. Nah ini durasi dia yang ditayangkan ini bergantung apa yang dia sampaikan jadi ya. Anda boleh memilih, gak apa-apa tampil 15 menit, tapi yang tayang berapa itu Anda yang memilih sendiri, oke? Boleh tepuk tangan buat Dava. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue pastikan hari ini gue gak ada yang dipotong lagi ya. Karena ya benar nih, ini karena aman lah bahasanya. Ya, bursa transfer ya. Oke, kemarin ngeliat anjir dipotong lagi. Ya sudah lah ya, gak apa-apa. Oke, gue mau bahas tentunya saga transfer dari Barcelona. Tapi gue gak mau fokus ke Nico Williams, fokus ke Luis Diaz, fokus ke Rashford, fokus ke pemain-pemain lain. Gue coba mau fokus bahas Deco nih, seperti itu. Deco selaku sporting director dari Barcelona. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, Deco itu kan diangkat tahun 2023. Gantiin siapa? Gantiin Jordi Cruyff, seperti itu. Sebelumnya yang terkenal adalah Matteo Alemany. Nah, kalau gue lihat gini, sekarang itu ada semacam tarik ulur antara Deco dan Hansi Flick seperti itu. Kenapa? Karena posisi panas di Barcelona yang kini kemudian ingin diisi oleh pemain baru adalah sayap kiri. Nama-nama yang muncul tentunya yang teratas adalah Nico Williams. Namun kabar terakhir masih belum ada kesepakatan mengenai skema pembayaran. Barca pengennya dicicil. Ya, tapi kalau Atletik maunya release clause secara penuh seperti itu. Dan make sense menurut gua kenapa Barca mintanya dicicil karena menghindari terjadinya atau terulangnya musim-musim sebelumnya. Telat daftarin pemain, sempat struggling daftarin pemain. Waktu itu Daniel Olmo dan Pau Victor. Nah, menurut gua make sense. Kenapa? Karena itu udah dicoba dilakukan di musim sebelumnya. Ketika ingin mencoba guide Nico Williams, Barcelona di awal langsung propose untuk skema pembayaran dicicil. Cuma sayang memang dari Athletic Bilbao, yang pertama mereka masih membutuhkan jasa Nico Williams. Yang kedua
nggak terima terkait dengan klausula dicicil tersebut. Cuman kalau gue lihat konfigurasinya saat ini 70% satu kaki dari Nico Williams udah di Camp Nou lah, seperti itu. Jadi siap-siap Madrid ya. Siap-siap TAA yang nggak bisa defend itu. Nah, jadi ada tarik ulur nih antara Hansi Flick yang maunya Nico Williams. Sebelumnya sebenarnya Hansi Flick maunya Rashford ya. Cuma pada akhirnya menghilang aja kabar mengenai Rashford. Kemudian muncul Nico Williams, tapi Deco masih sampai dengan saat ini masih berupaya untuk bisa meyakinkan board of directornya untuk bisa membeli Luis Diaz. Ya kalau gue pribadi sebagai fans Barca, selaku orang yang punya akal sehat, masa milih Luis Diaz sih, gitu kan? Secara umur, kemudian secara harga, tentunya sporting director manapun, BOD manapun pasti akan lebih prefer ke Nico Williams. Masih muda dan bahkan dia mau loh sampai menurunkan transfer fee-nya dari 15 sampai ke 8. Seperti itu, dan gak masalah kalau misalkan pada akhirnya nanti gaji dia pun di awal akan ada beberapa termin pencicilan. Jadi secara di awal aja udah ngeliat bahwasanya wah memang Nico Williams sangat minat sekali untuk ke Barcelona. Dan gua harap akan terjadi mungkin paling lama 2 minggu ke depan Fabrizio Romano akan mengabarkan here we go ya gitu ya. Dan tapi gue lihat gue agak rasa sebenarnya gue jujur kalau misalkan Nico Williams gak dapat ya udahlah gitu ya. Gue lebih resah adanya keretakan nanti hubungan antara sporting director dan juga pelatihnya Hansi Flick. Kenapa? Karena mengacu ke musim lalu Xavi Hernandez. Kalau orang bilang Xavi Hernandez itu udah gak dipercaya oleh Socios, udah gak dipercaya oleh Laporta, menurut gue sih agak kurang tepat. Kenapa? Karena puncaknya dia mulai ingin untuk hengkang dari Barca adalah ketika ada friksi dengan Deco terutama dalam apa? Dalam saga transfer Vitor Roque. Nah saat itu Xavi dinilai oleh Deco terlalu dini beli Vitor, yang meskipun pada akhirnya kita tahu emang gagal ke Real Betis ya begitu, sekarang ke Palmeiras kalau nggak salah ya seperti itu. Nah saat itu Deco maunya apa? Deco maunya 2 tahun lagi baru kita mulai aktifin untuk pembelian si Vitor Roque. Kita pantau dulu lah, 2 tahun pantau dulu baru beli. Tapi Xavi ngebet untuk beli karena memang saat itu jujur aja di Barcelona nggak ada striker ya yang bisa ready untuk bermain seperti itu. Jadi itu yang gua nggak mau kejadian di saga transfer kali ini. Tarik menarik sayap kiri ini Nico Williams versus Luis Diaz. Siapapun yang datang gua jujur nggak masalah. Yang penting pemain itu bisa menampilkan permainan yang dari hati. Seperti Rapinya, seperti pemain-pemain Barcelona lainnya yang memang kelihatan banget nih main benar-benar sepenuh jiwa. Bukan karena hanya uang semata. Beda sama Real Madrid ya. Gitu. Wow. Ya. Jadi gua lihat ada semacam potensi friksi di sana, tapi gua yakin dengan tingkat ketegasan yang Hansi Flick miliki dibandingkan dengan Xavi, gue harap Hansi Flick tidak mudah untuk goyah lah pendiriannya seperti itu. Bahkan dulu Xavi itu sebenarnya ada di ambang keraguan. Kenapa? Karena pada akhirnya dulu Xavi itu pernah di saat menjadi pemainnya pernah friksi juga dengan Deco. Deco tuh pernah beberapa kali friksi, nggak hanya dengan Xavi, dengan Frank Rijkaard, kemudian dengan pada akhirnya seterusnya. Kenapa? Karena pada akhirnya Deco itu nggak suka filosofi Barcelona yang terlalu bermain total football dan sebagainya macamnya. Jadi friksi-friksi itu sebenarnya dari Deco sudah mulai ada sejak dia dulu menjadi pemain Barcelona 2004 sampai 2008 saat masih dilatih oleh Frank Rijkaard mulanya. Gitu mungkin itu untuk Barcelona. Oke, dari gue itu aja, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, thank you Dava. Rasanya kalau ada yang nggak dipotong ada yang kurang gitu Dav ya. Kita kayak aduh 10 menit lagi harus 13 nih gitu ya. Biar ada yang dipotong ya. Tadi artikelnya siapa tuh sebutin Mas Firzi ya. Ya dicatut tuh bobo Mas Firzi parah. Oke, langsung aja kita lanjut ke yang selanjutnya, boleh tepuk tangan buat Togi.
Selamat malam semuanya. Kalau kita ngomongin Arteta, gue ngerasa ini pelatih yang punya pendirian yang bagus, tapi keras kepala ya. Sepakat nggak semua kalau kita bilang Arteta keras kepala? Karena cukup gue sayangkan Arteta ini kan murid dari Pep Guardiola juga ya. Tapi benar tadi ada yang notice juga bahwa dia nggak belajar dari pengalaman Pep yang mana sebelum datangnya Haaland mereka belum bisa meraih yang namanya treble winner. Tapi ketika Haaland di musim pertamanya langsung treble winner. Padahal secara permainan dia cukup pintar. Bukan mencuri tapi mengambil gaya-gaya permainan dari Pep dan membangun ulang gitulah. Kalau kita bisa lihat bahwa permainan Arsenal tuh nggak mirip total dengan City karena beberapa kali mereka mencoba untuk menunggu. Tapi sayangnya dia nggak mengambil pengalaman yang tadi, yaitu tentang keras kepalanya Pep nggak mendatangkan Haaland, hingga pada akhirnya mendatangkan Haaland dan langsung datang treble. Kalaupun kita lihat dari Arsenal sendiri ya, kalau dibilang datangin Sesko ya nggak ada pilihan juga gitu ya, antara Sesko apa Gyökeres ya, walaupun dengan harga yang terlalu tinggi gitu. Tapi harus diakuin bahwa striker itu poin plus lah ketika tim punya striker yang bagus, punya tingkat kemampuan untuk mencetak golnya tinggi, bisa diandalkan, pasti dia punya poin plus gitu. Dua posisi yang menurut gua penting di sebuah tim, walaupun ini kurang bisa diterima orang, itu kiper sama striker. Kalau kiper aja, pemain mungkin ini sempat dibahas juga sama salah satu pandit di DPI, tim gak punya kiper inti, setiap matchnya ganti, menurut gue itu timnya belum pakem gitu. Contohnya tim gua, Chelsea. Kadang Sanchez, kadang Jorginho, itu gak jelas. Kedua itu di striker. Satu musim kan kita bisa ngelihat hampir 40 sampai 50 pertandingan ya. Lu nggak bisa lah ngandelin yang mungkin lu bisa bilang tim gua fleksibel, tim gua mainnya false nine, mana aja bisa cetak gol gitu. Tapi lu harus punya orang yang minimal ketika dikasih kesempatan untuk berada di line up, dia potensi mencetak golnya tinggi gitu. Dan itu nggak dipunya Arteta di beberapa musim terakhir. Dan Amorim sempat disinggung juga di judul, udah pasti lebih baik dari Amorim. Amorim gimana ya? Kalau kita bilang lebih baik dari Arteta, belum terbukti juga karena sejauh ini mendatangin Matheus Cunha yang gak menjadi jawaban juga menurut gua karena khususnya buat MU ya, masalahnya udah berat banget menurut gua. Jadi bukan masalah taktikal doang, bukan masalah pelatih doang gitu, tapi bagaimana keseluruhan dari atas sampai bawah. Jadi apakah dengan transfer yang katanya lebih baik Amorim ini dibanding Arteta bisa lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya? Menurut gua nggak juga gitu karena masalah di MU tadi itu yang menurut gua bukan masalah biasa lagi yang bisa diselesaikan sama Amorim 1 atau 2 musim. Sementara di transfer lain buat Liverpool ya, gue cukup kaget ya, walaupun tadi Bang Rizal udah nyampein bahwa di musim-musim sebelumnya memang Liverpool ini cukup jor-joran juga gitu. Tapi yang gue kaget adalah bagaimana Wirtz yang didatangkan 150 plus. Kenapa? Berapa itu berapa? 116 plus. Dikoreksi langsung. 116 plus kan plus add-on hampir 150. Menurut gue apa ya? Justru gue ngerasa ya udahlah, maksudnya Enzo Fernandez sama Caicedo aja didatengin lebih dari situ gitu kan. Berarti sebuah tim yang bisa dibilang nggak terlalu boros dalam pembelian pemain, berani membayar sebegitu besarnya untuk satu pemain, berarti analisa mereka terhadap Floran bukan biasa. Mereka mungkin udah menganalisa apakah pemain ini cocok dengan Liverpool, dan gua rasa ya dia sebagai pemain Jerman dan udah cukup terbukti dah Leverkusen bukan hanya di Liga doang tapi di Championship sempat di Champions League sempat ngasih sesuatu yang lebih juga. Jadi apakah dia bisa bersinar bagi Liverpool? Menurut gua salah satu orang yang mungkin bisa menggantikan Salah. Ya segitu aja dari gua, terima kasih. Thank you Togik. Luar biasa. Gua kalau nginget MU nih teman-teman ya, MU lagi nih MU. Beberapa musim. Kayak sering tuh, jadi misalnya kayak musimnya lagi koplak gitu kan. Wih mau datengin Louis van Gaal nih, katanya bakal ada perubahan gitu. Jadi kayak abis itu ujung-ujungnya biasa aja gitu kan. Jadi kayak pas baru awal musim tuh kayak fans MU kayak, weh tengah musim ya. Kita terus awal musim lagi begitu lagi kan dah. Dari siapa itu? Dari Van Gaal.
Terus Raf Ragnik ya, begitu juga. Terus si Ole. Walaupun jago sih buat timnas Ole. Oh salah. Udah ke arah situ emang maksudnya. Ngomong-ngomong soal MU, asik. Teman saya yang satu ini tuh dia fans MU berat loh. Berat banget parah. Berat jadi fans MU. Boleh tepuk tangan buat Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tijani Renders. Eliano Renders. Gitu aja sih, lagi nonton tadi di belakang. Ini siapa sih? Oh, mirip Jordi El Nino ya. Siapa itu ya? Orang-orang Spanyol aja itu, iya. Iya, wonderkid kan. Bursa transfer, seru nih. Arteta ya di judul ya, jadi gua akan bahas Arteta dulu. Arteta sejauh ini udah beli Kepa, kiper ya, Zubimendi, DM, sama Northgard, DM juga. Ini 3 pemain bertahan semua ya. Ini Arteta apa Sinteyong? Itu aja, gitu aja. Pemain bertahan terus. Lagian apa sih Arteta beli pemain bertahan mulu ya? Emang lu juara bertahan? Ya lu tuh harus challenge bro dengan beli striker. Katanya kan Benjamin Sesko kan. Sesko udah follow IG-nya Arsenal. Gue juga follow IG-nya Arsenal, terus kenapa? Kan nggak pasti kan. Iya gue juga nggak join Arsenal. Gitu kan. Arteta selalu Nah, Amorim balik lagi ke tim gue ya. Pas banget nih, gue awalnya nggak mau datang, cuman hari ini gue mau pakai kaos MU aja, jadi kelihatannya gue kayak siap-siap ya. Padahal enggak sih. Itu aja cerita dikit aja ya. Amorim ya. Kalau ngomongin transfer Amorim, bener tadi sampelnya belum banyak ya, karena dia so far baru datengin Dorgu doang, sama Matheus Cunha yang terbaru dan dia juga belum main. Dan yang akan here we go bentar lagi bisa dibilang adalah Mbemo dan Gyökeres atau Osimhen ya, di antara dua itu. Tapi kayaknya sih lebih prefer ke Gyökeres, cuman dia angin-anginan juga sih. Kayaknya MU dijadiin opsi terakhir, cuman ya udah kita bahas aja yang ada kan, Dorgu dan Cunha. Tapi gue gak mau bahas yang transfer yang masuk, tapi gue lebih bahas transfer yang keluar. Karena gue lebih suka pelatih yang ruthless lah bisa dibilang, yang jahat sama pemainnya nggak pilih kasih gitu. Amorim ini tangan besi juga ya bisa dibilang ya. Sancho out di loan, Anthony juga out, Rashford out, Garnacho juga beberapa kali. Kalau ada opsi lain tuh mungkin Garnacho juga nggak dimainin menurut gua, karena nggak ada opsi lain aja di sayap. Mungkin kalau Amorim punya sayap Sabana lebih main beda dibanding Garnacho. Nih ya, karena ada orang akun MU luar negeri nge-tweet dosa-dosa Garnacho. April 2024 Garnacho nge-like tweet yang bilang Ten Hag cadangin dia itu salah. Terus Desember 2024 dia left out dari game City karena isu disipliner. Mei 2025 dia mau cabut karena kalah Europa League final. Terus kemarin dia pakai bajunya Rashford. Nah ini sebenarnya pakai baju teammates itu wajar ya. Cuman nih konteksnya nih bocah songong sih menurut gua. Karena dia pakai jersinya Rashford, di mana Rashfordnya juga mau cabut, terus dia lagi di loan di klub lain dan sama-sama klub Liga Inggris. Menurut gue ini nggak profesional ya untuk sebuah seorang pemain berkaliber pemain Manchester United yang masih muda juga Academy United untuk ngeyein lah timnya yang lu bela dari kecil sebenarnya. Nggak dari kecil sih, dari 16 tahun. Tuh, karena dia dibeli dari Atletico kan. Cuman kayak gitu, bener kalau sekarang ada yang mau beli Garnacho di atas 50, menurut gue harus dijual karena itu lagi balik dia gak akan bisa nyaingin Cunha, dia gak akan bisa nyaingin Mbemo, ada Amad Diallo juga di sana dan Zagzi juga bisa main di nomor 10 kan. Jadi menurut gue Garnacho cabut lah karena nih orang toksik banget kan. Kemarin aja di Malaysia kelihatan banget gue nonton dia malas-malesan. Terus jam 3 pagi main sepeda. Terus ngapain anjay jam 3 pagi main sepeda? Kayak menurut gue kalau ada yang mau beli tadi di atas 50 juta silakan. Di check out keranjang kuning, iya masuk jokes lagi. Kepa. Oh iya nih, oh ini Bang Yuno ya.
Rambutnya baru nih Bang Yuno. Keren. Nah, Arteta balik lagi ya. Gue juga setuju tadi banyak orang yang bilang Arteta harus beli striker. Betul itu juga. Karena bener kalau kata gurunya lah bisa dibilang Pep Guardiola, dia selama ini susah banget nembus Liga Champions di City. Semenjak beli Haaland bisa dapat Liga Champions. Karena juga kata Roy Keane, dia ngomong di sepak bola itu yang paling susah adalah mencetak gol, ya kan? Kalau kebobolan 6 gampang. Udah lama ya gitu ya, jadi pada nggak paham ya, maksudnya timnas kita gitu sih. Jadi emang Arteta menurut gue masih yang ini ya, ini juga bukan lagi. Menurut gue Arteta harus beli striker kalau mau challenge dominasi City dan Liverpool juga di Liga Inggris gitu. Karena dilihat dari kemarin ya, Mikel Merino mungkin bisa jadi jawaban, tapi kan short term aja, itu bukan jangka panjang yang bener juga kan. Dan sebenarnya Kai Havertz juga pas sebelum cedera beberapa kali cetak gol di tiap match, mungkin satu terus libur, terus satu libur golin ya, bukan libur main, terus satu golin lagi gitu-gitu. Tapi kan butuh yang goal getter yang konsisten, macam Erling Haaland, lalu siapa lagi anjay di macam gue yang nyebutin, gue yang nggak tahu. Gitu aja kayaknya dari gue ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Rehan. Luar biasa. Seperti biasa Rehan kalau tampil banyak info-info yang penuh dengan nalar gitu. Tapi nih Re, gue mohon maaf nih Re, lu gak follow akun Arsenal ya? Lu nge-follow akun Arsenal juga? Udah dipakai Abel tadi sebelum lu. Iya. Terus ini tahu, gue baru sadar juga ya. Pemain MU kalau baru gabung sama MU, ditanya alasannya apa, dia bisa punya alasan yang sama tahu kayak fansnya. Kenapa gabung MU? Iya saya suka tantangan. Tanya Veda juga sama, iya saya suka tantangan itu. Hari-hari nantangin mulu sukanya kan. Oke, gue takut kalau MU itu nanti susah jual pemain, gue takut dia buka but di PRJ. Jadi lo kalau mau beli Garnacho harus main diputer lu. Iya, gila lucu banget gue ya, asli ya, keren dah kocak. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah menampilkan sensor 1. Sekarang kita akan menampilkan sensor kedua. Orang-orang yang menyusahkan tim produksi ini biasanya nih. Ya, boleh tepuk tangan buat Felix. Ya, malam semua. Hari ini aman kok, tenang aja. Arteta ya. Ini kita ngomong strikernya dulu deh, incarannya. Gyökeres, Osimhen, Sesko. Lu punya duit pertanyaannya? Aduh, bener gue mau bilang Arsenal so asik. Bener. Coba bayangin, lu mau ngincernya target striker kayak gitu, cuman ya lu punya duit, pemilik lu mau invest berlebih, bayar stadion aja masih ngutang. Ya gini, gua setuju sih, ini kayak cerminan, kalau kan kita ngomong Pep dan Arteta sebagai guru dan murid, ya ini cerminan guru dan murid yang benar ya begini. Ketika gurunya sadar kalau gue butuh striker, ya gue beli striker. Tapi sayangnya muridnya gak sadar-sadar bertahun-tahun harus beli striker. Ya harus diingetin sama fans, tau gak? Kapan beli striker? Udah dari kemarin, ngandelnya Nwaneri, ngandelinnya siapa lagi tuh? Saka terus diandalin, apa gak bosen-bosen? Tapi sekarang ini deh, tadi udah disinggung sih sama Billy masalah Lyon. Kayaknya harus gua ceritain lagi deh. Jadi, sabar. Jadi, ya kita tahulah sejarahnya ya, zaman Lyon jaya-jayanya bersama Juninho, Benzema, Yoris waktu sebelum masuk ke klub besar. Dan Lyon itu kan sebenarnya juga salah satu pasar
pasar tengkulaknya Arsenal zaman dulu. Kayak beli Lacazette, beli siapa lagi tuh, lupa gua. Tapi salah satunya Lacazette. Yang Lacazette kan baru dilepas. Ya lu mending balikin Lacazette sih daripada beli Gyökeres segala macem. Ya mumpung kontraknya habis ya udah. Kan itu Lyon itu kan istilahnya pasar langganannya Arsenal. Kallstrom. Itu salah satunya tuh. Itu kalau Grosso masih ada, mungkin dibeli tuh Grosso tuh buat nge-backup Calafiori. Jadi gue juga as a fans tuh sedih juga sih ngeliat Lyon kayak gitu. 7 musim beruntun juara zamannya sebelum ada uang PSG. Kalau kita mengkaitkan aja dengan pasarnya Arsenal nih, Lyon, ketika dengar bahwa udah likuidasi, gue tuh ngeliat sisaan skuadnya kayak wah gila, masih ada Tolisso, masih ada Mikautaze, masih ada Tagliafico, itu diuangin semua woi. Itu Arsenal beli semua tuh lumayan tuh, hemat 10 juta. Ya makanya gue bilang gak usah lah cari-cari kayak Sesko, Gyökeres, terus apa lagi yang dari Sociedad, klub-klub kayak gitu, itu kan pasti magerin clause-nya kan mahal-mahal semua. Sadar diri lah, peringkat 2 udah bersyukur dengan pemilik yang pelit. Kalau beli tuh ya di klub-klub gurem potensial kayak Lyon gitu. Hitung-hitung menyelamatkan klubnya juga dari kebangkrutan. Tapi mau banding sih, semoga diterima bandingnya. Kemudian tadi disinggung apa Nunes ya, mau isunya kan udah isu apa belum sih ke Napoli? Oh isu. Konkret. Ya dia habis botakin sih Nunes. Itu kayak bukan mau ke Napoli, itu mau ke barak militer kayaknya. Yuk bayangin dibotakin istrinya sendiri itu kayak ngomong, sayang kayaknya mending kamu ke barak militer dulu deh sebelum ke Napoli, biar kamu gacor habis ini. Tapi apakah Nunes itu adalah solusi terbaik Napoli? Ya kalau melihat usia Lukaku, Conte yang hobi ribut sama pemilik klub, tahu-tahu awal musim Conte cabut, ya ini udah persiapan pinter Napoli nih beli Nunes. Kalau dibilang dengan datangnya Nunes bisa membawa gelar lagi, syukur-syukur bisa masuk final UCL, ya kita lihat aja nanti. Ya udah itu aja deh hari ini. Thank you Felix. Thank you Felix, thank you. Itu di awal-awal Felix kayak kehilangan nyawa gitu ya. Kayak susah juga. Tapi pertanyaan gue Lex, lu kenapa setiap tampil di sini sih? Ini ada tengah Lex. Ada tengah nih masalahnya nih. Iya, masalahnya lo kalau di sini di Zoom itu belakangnya customer Solaria gitu loh. Di sini kan ada background ya. Gak bisa di Zoom. Nah itu juga. Itu kan juga di situ. Ada customer Solaria gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa Felix luar biasa. Tetap lucu Felix. Apa luar biasa. Tapi Felix tuh setiap dia tampil kalau udah turunin mic tuh gue kira dia mau closing tahu. Dia kayak ya itu kalau gitu mah semoga bandingnya diterima. Gue kira mau udahan. Ya oke kita lanjut. 2 terakhir. Ini dia yang minggu lalu mencuri perhatian Bang Valen, luar biasa, gokil. Yo, boleh tepuk tangan buat Joshua Barka. Selamat malam semuanya. Malam ya. Wah, habis baterainya cuy. Balik kali ya. Arteta selalu punya pola pikir aneh ya. Gue akuin bener sih Arteta begitu. Karena beberapa kali dia beli pemain tuh kayaknya pemainnya Amsyong sih ya. Terakhir dia beli, yang gue ingat ya, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tuh banyak cederanya sih. Ini kalau misalnya di Barca tuh julukannya LBPJS. Cedera mulu sumpah dah. Banyakan ngeliat rongsen daripada orang latihan mereka. Bolak-balik radiologi mulu. Di rongsen mulu kakinya buset dah. Kacau lu. Ya maksud gua tuh Arteta kalau misalnya mau beli pemain tuh ya kalau dia nggak bisa analisa kayak di transfer market minimal nongkrong gitu sama pelatih-pelatih lain. Iya, maksudnya kan biasa kalau nongkrong gitu ada berita-berita A1 kan.
Itu si pemain itu gimana tuh kalau di klub? Susah orangnya latihan gak mau. Main game online mulu anjir. Push rank kalah mulu, goblok. Kayak gitu-gitu kan maksudnya bisa dapat info-info kayak gitu kan. Maksud gua Arteta jangan di rumah mulu lah, nongkrong. Udah gitu ya itu Arsenal, dan kalau dibandingin Amorim sama Arteta, bener tadi ya banyak yang bilang tuh belum bisa dibandingin karena memang Amorim belum ada setahun ya dia, baru 6 bulan kayaknya. Dan lupa gue bener gak ngitung bang, udahlah. Sebut aja lah udahlah. Yang penting didengerin. Ya belum bisa karena pemain yang dibeli juga Dorgu, terus Heaven, beli surga dia. Orang beli pemain beli surga ya, aduh. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin dia mengejar pahala ya kan. Karena kalau ngejar peringkat susah ya lawan City ya kan. Susah emang ya gitu loh. Emang harus realistis teman-teman kita, mending udahlah surga aja bener dong. Event ya. Susah, tapi gue salut gitu pas zaman di Sporting Lisbon itu si Amorim tuh banyak melahirkan pemain-pemain yang marketnya gede gitu. Kayak si Matheus yang sekarang main di siapa? Main di Matheus Nunes, main di City, terus Gyökeres gitu kan market value-nya gede sekarang ya. Tapi si Arteta juga ngelahirin pemain yang marketnya gede juga kayak Odegaard terus siapa lagi tuh Bukayo Saka juga lumayan paling gede ya di klub. Jadi ada plusnya juga Arteta, nggak jelek-jelek banget gitu. Dan balik ke Barca teman-teman ya, klub gua. Gue juga punya concern nih mau Barca nih. Bingung juga gue Barca ya. Kemarin dia beli Bargi. Ya Roni Bargi ya, Dava ya. Dan jujur Bargi nih gue lihat di story-nya tuh sama, dia habis cedera juga tuh. Ya terakhir dia dari rumah sakit Hermina kalau nggak salah tuh. Gue liatin karcis parkirnya bang, dari Hermina. Maksud gue kok bisa Barca beli pemain yang hampir setengah musim nggak main gitu loh. Maksud gue kan harus ada analisa yang jelas gitu ya. Minimal ada kontribusinya lah buat klub, entah ngegolin, ngasis gitu. Nih pemain cedera dibeli, masih cedera itu dia. Masih pakai tongkat begini gitu. Gue takutnya kayak Vitor Roque, bener tadi yang disebut Dava ya, Vitor Roque takutnya flop gitu kan. Tapi kalau buat pelapis Lamine Yamal sih oke-oke aja gitu kan. Ingat Lamine Yamal sekarang udah mulai bandel dia kan. Buset. Cewek diajak ke kosannya. Kacau. Gak ngekos dia, ya. Iya, nggak apa-apa. Buat ngelapisin Lamine Yamal gitu. Dan Barca nih daripada striker, oke lah misalnya kalau datang Nico Williams bisa mempertajam lini serang Barca gitu. Bisa Raphinha taruh tengah, Nico Williams di kiri. Cuman menurut gua urgensinya tuh di lini belakang sama tengah. Ya kan? Lini belakang kita tahu Gerardo Martin dipegang sama Dumfries jatuh ya kan. Terus siapa lagi tuh satu lagi? Si Araujo. Kakek-kakek kayak Acerbi dikasih masuk tuh kan aneh banget. Maksud gua Acerbi udah tua. Minimal dikejar, nih kan dia jogging loh padahal anjir. Kagak kejar. Kayak jogging di CFD, masa lu gak bisa kejar? kejar maksud gua. Nah itu kayak Araujo, terus Gerardo Martin tuh harus ada backupnya tuh kan. Terus Casado juga udah mulai sering cedera. Nah kayak gitu-gitu harusnya Barca ngelihat statistik gitu. Jadi harapan gua buat Joan Laporta, tolong dengarkan Hansi Flick. Thank you, segitu aja dari gue semua, terima kasih. Ya itu dia tadi semua penampil dari teman-teman komunitas Pandit Indonesia yang rame-rame, tepuk tangan dong. Ya kita agak geser dikit karena di panggungnya nggak muat teman-teman. Jadi pokoknya kalau teman-teman ada yang mau gabung dan nggak setuju sama opini kita, boleh langsung datang ke Pasti Bisa Coffee setiap hari Kamis dan join bareng kita di komunitas Pandit Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.